Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Anda mulai sekarang sedang menyaksikan Talk to iNews sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Hari ini kita membahas satu tema, Anda juga kami undang untuk memberikan komentar, pertanyaan lewat iNewsTVmobile.com. Ada dua orang tamu saya di studio pada malam hari ini, yaitu Aris Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, dan Anggi Aulina, kriminolog. Jadi kalau sudah mengundang Bang Aris, bagi saya biasanya selalu kemudian bertemu dalam kondisi kabar buruk terkait dengan anak. Dan memang itulah yang kita bahas hari ini. Baru pekan lalu kita bicara dengan dua orang tamu saya ini, dengan Bang Aris, dengan Mbak Anggi Aulina, bicara soal kekerasan terhadap anak yang kalau minggu lalu pelakunya adalah anak dengan anak. Sekarang kita bicara soal hal yang kita belum tahu siapa pelakunya, tapi kemungkinan besar adalah orang dewasa. Soal penemuan anak di dalam kardus yang mengalami kekerasan seksual kemudian berujung pada maut. Ini bukan kali pertama kita dengar dan lagi-lagi harus kita dengar. Kita akan memberikan Anda informasi soal catatan kami bagaimana Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan anak. Bagaimana anak-anak mendapatkan perlakuan kekerasan yang di antara sekian banyak kekerasan kemudian berujung pada kematian mereka. Tragedi yang dialami PN, bocah perempuan berusia 9 tahun yang tewas dibunuh setelah diperkosa di Kalideres, Jakarta Barat, sebelumnya juga pernah menimpa bocah perempuan 8 tahun di Sopeng, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di pesawahan setelah menghilang selama 10 hari. Setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku yang berprofesi sebagai tukang jahit di wilayah tempat tinggal korban. Pelaku ternyata sudah lama mengintai korban yang cukup dikenalnya. Faktanya, dalam banyak kasus pemerkosaan anak di bawah umur, diketahui bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal korban, seperti yang dialami BN. Siswi kelas 6 SD di Purwakarta, Jawa Barat ini diperkosa oleh tetangganya sendiri yang berprofesi sebagai montir keliling. Ironisnya, akibat perbuatan pelaku, korban pun berbadan dua. Begitu pula nasib yang dialami DA, warga Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang juga menjadi korban nafsu bejat tetangganya sendiri. Akibat kejadian ini, si bocah malang tersebut pun mengalami trauma dan terus mengurung diri di dalam kamar. Ya, dalam peristiwa pelecehan seksual bocah di bawah umur, masa depan anak-anak pun menjadi taruhan. Sayangnya meskipun selalu menjadi perhatian media, ironisnya peristiwa seperti ini terus saja berulang dan berulang lagi. Pelakunya pun tidak lagi orang dewasa, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku justru juga masih di bawah umur. Bahkan agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku sudah tidak segan-segan lagi menghabisi nyawa korbannya. Selain dituntut pengawasan yang lebih ketat dari orang tua, tampaknya perlu hukuman yang tegas dan berat bagi para pelaku pedofil agar menjadi shock terapi, sehingga pelaku akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan tindakan bejatnya terhadap anak-anak. Tim Liputan MNC Media. Pemirsa, terkait kasus terakhir, Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengamankan seorang pria dari sebuah rumah di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Polisi berhasil meredam emosi warga yang mengklaim bahwa pria tersebut adalah pelaku pembunuhan bocah 9 tahun yang ditemukan tewas dalam kardus. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap penghuni rumah Jalan Sahabat nomor 12 RT 6 RW 5 Kalideres, Jakarta Barat. Kemarin dilakukan interogasinya dan usai melakukan interogasi, petugas mengamankan seorang pria yang akrab disapa Belo. Warga emosi dan hendak main hakim sendiri saat mengklaim bahwa pria tersebutlah yang merupakan pelaku pembunuhan Putri Nur Fauziah berusia 9 tahun yang kita sudah ketahui tewas ditemukan dalam sebuah kardus. Beruntung petugas berhasil meredam emosi warga dan bergerak cepat mengamankan pria tersebut. Sampai saat ini, Ditreskrim Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan. Nanti kita akan
berkontak dengan Polda Metro Jaya, akan berbicara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sekarang kita akan berbincang dulu dengan dua tamu saya sebelum ke Komisaris Besar Polisi Krisnamurti. Selamat malam Bang Aris. Selamat malam Bang Anggi. Benar nggak kalau saya bilang setiap ketemu Bang Aris itu berarti masih ada kabar buruk soal anak? Iya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi terus-menerus pada situasi anak di Indonesia ya. Peristiwa ini bukan hanya sekedar perbuatan keji, sadis begitu ya. Ini biadab betul. Ketika saya mengatakan ini persoalan biadab, saya kira ini harus diungkap siapa sebenarnya pelakunya. Jadi kalau kehadiran saya selalu pasti akan ada masalah dan sebagainya, itulah situasi dan kondisi anak di Indonesia. Maka perlu dibutuhkan sekarang simbol-simbol negara untuk mengajak semua komponen bangsa, khususnya pada ibu-ibu, untuk bergerak bersama melawan kejahatan, kekejian yang dialami oleh Tapi ini kan bukan cuma urusan orang tua satu pihak, dalam hal ini ibu, tapi kan orang tua ayah dan ibu kan, Bang Aris? Ya paling tidak kita bisa menggerakkan sebagai bagian dari simbol perlawanan perempuan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi di Kalideres kan itu pelakunya adalah laki-laki dan sebagainya. Dan pelaku sodomi terhadap bocah laki-laki juga ya ada laki-laki dewasa juga begitu ya? Seperti itu. Nah oleh karena itu saya kira ini tidak bisa hanya sekedar berita saja yang disuguhkan kemudian nanti seminggu lagi hilang. Oleh karena itu saya berharap ada kerinduan saya simbol-simbol perlawanan negara itu bisa diwujudkan, artinya diambil peran oleh ibu negara sebenarnya. Ibu negara bisa mengajak, ayo kita semua perempuan Indonesia bergerak untuk menentang atau melawan kejahatan terhadap anak ini karena Indonesia sudah masuk dalam taraf darurat kejahatan seksual. Itu. Bang Aris tadi mengatakan bahwa ini bukan keji, bukan sadis, tapi biadab. Pilihan kata itu dipakai karena apa yang Bang Aris lihat dalam kasus yang terakhir ini? Karena peristiwanya itu dan kejadiannya itu di luar akal sehat manusia dan nalar manusia lagi. Bukan manusia sebenarnya melakukan tindakan itu. Bagaimana melakukan kejahatan seksual yang begitu keji, lalu kemudian mencekik, membunuh dan memasukkan dalam kardus. Ada yang terjadi di Wonogiri, dilakukan kejahatan seksual kepada anak laki-laki 9 tahun, kemudian itu dirusak dengan kekerasan seksual, dibuang di jembatan, lalu kemudian mayatnya itu dibuang begitu saja. Lalu di Siak misalnya, bagaimana anak dimutilasi setelah dilakukan kejahatan seksual, dimutilasi dan dagingnya dijual ke warung-warung dan sebagainya. Ini kan perbuatan yang tidak bisa lagi hanya sekedar ini kita prihatin ya dan sebagainya. Prihatin nggak cukup ya Bang? Nggak cukup, simbol negara harus muncul ya. Itu bisa diperankan oleh siapa? Saya merinding Abang menjelaskan soal bertubi-tubi kasus anak mendapatkan pelecehan seksual, dibunuh, dibuang, dagingnya ada yang dijual. Untuk yang kasus yang terakhir yang di kardus, apa yang Abang dapatkan informasi dan digambarkan secara deskriptif kalimat singkat saja Bang. Kondisi Putri Nur Fauziah yang Abang tahu pada saat setelah otopsi. Saya tidak bisa lagi mengutarakan itu bagaimana begitu kejinya gitu. Artinya bahwa ini sudah tidak bisa lagi diceritakan, bahwa bukan cerita lagi terhadap mayat itu atau jenazah itu, tapi bagaimana kita bergerak. Karena ini membuat atau mendorong kita bersama-sama harus dan harus, tidak bisa tidak. Karena ini nanti kita akan dialog lagi minggu depan kasus yang sama, dan sebagainya. Betul. Saya tidak mau seperti itu. Saya nggak mau kita langganan ngundang Bang Aris gara-gara kasus yang sama terus-menerus. Itu menurut saya sesuatu bukan perkembangan baik, tetapi justru perkembangan buruk gitu kan. Oleh karena itu saya kira jangan hanya berpangku tangan kepada apa yang dilakukan polisi. Banyak sekali masyarakat kan, ya udah kita serahkan polisi, kita nunggu siapa yang menjadi pelaku dan sebagainya. Tidak cukup. Kita sama-sama bahu-membahu mendukung polisi sebagai aparat penegak hukum, memberikan bukti-bukti petunjuk dan sebagainya untuk membongkar kasus ini. Baik. Itu saya kira yang terpenting. Saya ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, minggu lalu kan kita bicara anak sama anak gitu ya. Kita pada posisi bahwa pelakunya pun adalah pihak yang harus dilindungi karena pelakunya anak. Ya. Ini kan orang dewasa nih, nggak mungkin ada anak-anak bisa melakukan seperti yang dilakukan pada korban yang ditemukan dalam kardus. Ya. Kakinya ditekuk, kemudian mulutnya disumpel dengan pakai pakaian dalamnya. Pasti orang dewasa, ya. Clear. Lalu apa yang terjadi sama manusia Indonesia yang dewasa ini dari sisi kesehatan mental dan perilakunya sampai melakukan yang kalau Bang Aris bilang tuh udah nggak manusia gitu?
Betul. Jadi kalau di luar negeri ya kita menggambarkan pelaku yang sifat karakternya seperti ini ya, ada brutality di situ, tidak ada empati di sana. Itu kita menyebutnya sebagai dangerous offender. Jadi betul-betul pelaku yang memang sudah sangat berbahaya gitu dikarenakan daripada tindakannya ya. Kita melihat dari tindakan yang dilakukan kepada si korban. Dalam hal ini kan ada banyak yang dilakukan ya, baik kejahatan seksual, kejahatan fisik sampai pada berujung pada pembunuhan gitu. Nah, itu sebetulnya sudah bisa dikategorikan berbahaya. Ini adalah dangerous offender begitu. Nah, saya tapi ingin kembali lagi kepada mengapa ini bisa terjadi lagi dan lagi begitu. Kalau kita mengkaji secara kriminologis, sebetulnya ini secara sederhana dalam tanda kutip itu bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama karena memang ada motivated offender atau pelaku yang termotivasi yang ternyata masih berkeliaran di luar sana begitu ya. Yang kedua vulnerable victim, artinya korban yang memang rentan, yang rentan dalam hal ini termasuk anak. Dan yang ketiga adalah lack of guardians atau memang kurangnya pengawasan. Kalau kita sudah bicara kurangnya pengawasan, maka kita tidak serta-merta bicara peran polisi. Makanya saya setuju dengan Bang Aris bahwa kita jangan selalu mengarahkan ini kepada tugas kepolisian, karena kepolisian kan tugasnya gakum ya, represif begitu. Penegakan hukum represif gitu betul, ya. Padahal lack of guardians yang dimaksudkan dalam teori ya, atau kurangnya pengawasan, itu bisa pengawasan dari masyarakat, komunitas, pengawasan orang tua, pengawasan sekolah kalau dalam hal anak begitu. Nah, sehingga buat saya penting untuk kita bicara masalah deteksi dan pencegahan, yang dimana ini saya harapkan domainnya tidak lagi pada domain polisi, tapi domain yang lebih makro atau struktural, domain pemerintah. Kalau pelaku kejahatan seksual, ini kalau ada kajiannya ya, apakah biasanya itu mereka merencanakan atau cenderung spontan? Apakah mereka mengukur misalnya tindakannya mau sampai kejahatan seksualnya saja gitu, atau secara spontan kalap sampai menghabisi nyawanya? Ya, jadi memang ada 2 tipe pelaku ya. Pelaku yang pertama itu adalah pelaku yang memang merencanakan, begitu. Artinya dia sudah mapping tempat, ya lokasi, dia hafal betul lokasinya, dia mapping korban, ya daily activity atau kegiatan aktivitas sehari-hari si korban ini ngapain aja, pulang sekolah jam berapa, ya misalkan jam 12, ditemenin nggak pulang sekolahnya, oh nggak ada gitu, ada orang terdekatnya nggak di sana, nggak ada, lewat mana sih yang sepi, nah itu artinya terencana begitu kan, sampai kemudian eksekusi, dia cari tempat yang sepi dan lain sebagainya. Ada juga yang memang spontaneous gitu, spontaneous ini artinya ya memang mencari kesempatan aja begitu, dia lakukan kesempatan, dan dalam hal ini saya melihat ya dalam kasus yang di Kalideres, yang pertama dia unsur brutality-nya ada, tapi dalam unsur perencanaan itu mungkin kurang begitu, karena dilihat daripada dia masukin ke kardus dan ditaruh di tempat yang ruang publik gitu, yang mudah ditemukan gitu. Artinya itu kan sangat mudah mengandung kecurigaan warga gitu, bisa dari bau yang keluar setelah beberapa hari dan lain sebagainya gitu. Bang Aris, ini kalau yang tadi dijelaskan oleh Mbak Anggi bahwa mapping tempat, mapping korban, apakah karena itulah pula Bang Aris selalu meyakini bahwa predator atau pemangsa anak itu adalah orang-orang dekat? Ya, karena pengalaman empirik kita seperti itu ya. Mulai dari kalau saya ingin sharing misalnya kasusnya Angeline ya, di Bali. Ya? Saya sejak awal bertemu dengan ibu yang sekarang tersangka itu sudah menyatakan ada persekongkolan terjadi di situ, ada orang bukan sendiri tetapi bersama-sama. Ada dugaan seperti itu dan faktanya juga seperti itu. Beberapa kasus misalnya di Sukabumi pada tahun lalu ya, itu di mana Emon itu justru melakukan tindakan sodomi terhadap 114 itu, kita juga bilang adalah orang terdekat. Lalu yang meninggal di rumah sakit sahabat itu? Ya, rumah sakit persahabatan RI umur 11 tahun. Itu kita mengatakan orang terdekat adalah orang tua kandungnya sendiri. Nah, ini juga menurut saya yang di Kalideres ini saya kira tidaklah berlebihan. Menurut saya perlu ada pengembangan penyidikan di wilayah terdekat di situ. Karena TKP-nya juga menurut saya sangat potensial orang-orang di sekitar yang paling tidak pernah berkenalan dan pernah berkomunikasi. Itu keyakinan kita berdasarkan pengalaman empirik gitu. Jadi bukan mengada-ada. Oleh karena itu menurut saya bukti-bukti petunjuk itu kita akan berikan kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari bahu-membahu untuk mengungkap kasus ini. Saya kira kita percaya pada polisi. Tetapi jangan bertumpu pada polisi saja, tapi kita berperan lah untuk membantu. Ini juga jadi membuat para orang tua harus waspada bahwa yang potensial melakukan kekerasan kepada anak itu justru bisa jadi malah orang-orang terdekat yang bisa memperhatikan pola aktivitas anak yang cenderung lebih gampang kelihatan pola dibanding orang dewasa. Betul. Sekolah jam berapa, pulang jam berapa, les jam berapa, belanja jam berapa. Kita akan lanjutkan dan mudah-mudahan segmen selanjutnya kita sudah bisa
berhubungan dengan Polda Metro Jaya dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti. Sesaat lagi.